semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. TNI tolak Israel injakan kaki di atas kapal rumah sakit Indonesia. Sebab katanya Israel mau periksa gitu sebelum masuk ke Gaza gitu. Sampai begitu kan. Padahal ini mau bagi bantuan perubatan gitu, sampai mau diperiksa lagi. Mudah-mudahan kapal rumah sakit Indonesia ini ya dipermudahkan lah gitu kan untuk memberikan bantuan perubatan gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. יובל דורון קסטלמן הוא גיבור ישראל. יובל, במעשה גבורה עילאי, הציל חיים רבים. אבל לצערנו קרתה שם טרגדיה איומה. האיש שהציל בעצמו נקטל. TNI dan Menlu Retno tolak tuntutan Israel untuk menggeledah kapal rumah sakit TNI sebelum masuk ke wilayah Israel. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI menyebut rencana pengoperasian kapal rumah sakit Indonesia dan pengiriman bantuan dari organisasi kemasyarakatan, Ormas Indonesia ke jalur Gaza sulit dilakukan. Israel melakukan pengecekan ketat terkait apa saja bantuan yang masuk ke wilayah Gaza. Hal ini juga berlaku untuk kapal rumah sakit TNI yang saat ini masih tertahan tak bisa masuk ke wilayah Gaza. Israel memberikan syarat jika ingin masuk ke wilayahnya, kapal rumah sakit Indonesia harus terlebih dahulu digeledah dan diperiksa guna memastikan kapal tersebut tidak membawa barang-barang yang dilarang. Israel memang kerap menuduh Indonesia berusaha menyelundupkan bantuan militer untuk mendukung para pejuang Palestina. Karena itu, sebelum masuk ke wilayah Israel atau perairan Gaza, pemerintah Zionis mewajibkan penggeledahan secara menyeluruh untuk memastikan kapal rumah sakit Indonesia bersih dari apa yang mereka yakini. Merespon hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi menolak keras syarat Israel. Menlu beralasan Indonesia tak perlu mengikuti keinginan penjajah Israel. Retno juga menyebut kapal rumah sakit Indonesia sebagai sebuah simbol kedaulatan politik luar negeri Indonesia, yang harus dilindungi dan dipertahankan. Kami tidak rela jika kapal berbendera Indonesia harus diserahkan kepada tentara penjajah Israel, walaupun hanya dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, dari pihak TNI sendiri terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Mesir, khususnya Kemenhan Mesir terkait rencana pengoperasian kapal rumah sakit TNI di wilayah perairan Mesir yang berdekatan dengan pelabuhan Gaza. Mesir sendiri telah memastikan 100% kapal rumah sakit Indonesia bersih dari apa yang telah dituduhkan Israel. Kapal rumah sakit TNI diketahui hanya mengangkut bantuan medis, makanan hingga pakaian bagi rakyat Gaza. Dalam hal persenjataan, pemerintah Indonesia menyebut kapal rumah sakit memang membawa senjata, tetapi itu terbatas hanya senjata yang dibawa oleh para tentara Indonesia untuk mengamankan kapal rumah sakit. TNI juga menegaskan kapal rumah sakit Indonesia tidak dilengkapi sistem persenjataan yang ada pada kapal-kapal perang pada umumnya. Penolakan pemerintah Indonesia untuk membiarkan tentara Zionis menginjakan kakinya di kapal rumah sakit Indonesia tentu menjadi tantangan berat bagi misi kemanusiaan kapal rumah sakit TNI. Hal ini lantaran warga Gaza sendiri susah untuk keluar dari wilayah tersebut, untuk menuju perairan Mesir di mana kapal rumah sakit TNI berlabuh. Persoalannya sekarang kapal rumah sakit Indonesia dan banyak bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang sulit diteruskan ke jalur Gaza. Persoalannya bukan di pemerintah Indonesia, tapi persoalannya adalah situasi di lapangan. Untuk keluar saja susah apalagi masuk, kata juru bicara Kemlu RI lalu Muhammad Iqbal dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat pekan lalu. Direktur Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, di Gaza, Thomas White, pada Sabtu mengumumkan bahwa Israel hanya mengizinkan masuknya setengah bahan bakar yang dibutuhkan dari bantuan kemanusiaan harian ke Gaza. Israel sengaja melakukan pengecekan ketat terhadap sejumlah truk pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Pasukan Zionis itu hendak memastikan bantuan kemanusiaan tersebut tak jatuh ke tangan pejuang Hamas. Pejabat itu menyatakan bahwa ketika otoritas Israel membatasi bahan bakar yang masuk ke Gaza, ini berarti mengurangi kapasitas di perbatasan Rafah untuk menerima truk bantuan, ujarnya. White menyatakan bahwa otoritas Israel hanya mengizinkan 50% dari kebutuhan bahan bakar harian untuk bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan orang-orang. Seperti diketahui, sekira 50 truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke wilayah Gaza melalui perbatasan Rafah di Gaza Selatan yang berbatasan dengan Mesir. Juru bicara Bulan Sabit Merah Palestina, PRCS, membenarkan hal tersebut.
Sejumlah truk mengangkut bantuan kemanusiaan memang kembali memasuki jalur Gaza setelah berakhirnya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Kru Bulan Sabit Merah Palestina, PRCS, kini telah menerima bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan Rafah dari mitra kami di Bulan Sabit Merah Mesir, kata juru bicara PRCS dalam sebuah pernyataan. Puluhan truk tersebut menerima bantuan kemanusiaan berupa makanan, air minum, bantuan medis dan obat-obatan. Sementara itu pihak PPB menyatakan, sejumlah truk tersebut tidak membawa bantuan bahan bakar ke Gaza. Sebelumnya, sekira 200 truk lebih telah masuk ke wilayah Gaza setiap hari selama gencatan senjata berlangsung. Yakni, sejak Jumat, 24/11, hingga Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. PBB juga menyebut, aliran bantuan saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan warga sipil di Gaza. Sebelum perang mencuat pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, terdapat 500 truk bantuan yang memasuki jalur Gaza setiap hari. Rupanya truk tersebut mengalami kesulitan saat akan memasuki jalur Gaza. Kesulitan tersebut dikarenakan adanya pos pemeriksaan Israel yang telah didirikan sebagai bagian dari sistem sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Yakni, kala itu merupakan pertama kalinya pengiriman pertolongan mulai diizinkan masuk. Sistem tersebut memungkinkan Israel dengan susah payah memeriksa setiap truk untuk meredakan kekhawatiran bahwa bantuan kemanusiaan akan sampai ke tangan Hamas. Yakni, sejumlah truk digeledah untuk mencari apapun yang dianggap Israel tidak layak masuk ke Gaza, termasuk pisau dapur kecil. Terkini, PBB juga telah melobi Israel untuk membuka penyeberangan Karem Abu Salem, Kerem Shalom, di dekat Rafah, namun Israel menolak. Mengingat pertempuran yang tak kunjung berhenti di Gaza turut mempersulit lembaga bantuan untuk beroperasi. Bahkan, untuk mengevakuasi sejumlah orang yang terluka dan kembalinya warga Gaza yang terdampar di Mesir dinyatakan terhenti. Harus ada gencatan senjata yang menyeluruh, sehingga bantuan kemanusiaan dapat membantu meringankan penderitaan warga sipil. Meski sedikit, upaya politik diperlukan guna mencegah bencana kemanusiaan di Gaza, ungkapnya, dikutip dari Al Jazeera. Iqbal menjelaskan dalam situasi konflik seperti itu, yang bisa bergerak hanyalah Komite Internasional Palang Merah, ICRC. ICRC adalah organisasi internasional yang bertujuan menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. ICRC bergerak di bawah hukum perikemanusiaan, humaniter internasional. Dalam hukum humaniter, yang bisa bergerak dalam situasi konflik hanya Palang Merah Internasional. Jadi yang paling punya potensi untuk bangun humanitarian koridor itu ICRC. Itu sebabnya Menlu, Retno Marsudi, menghubungi ICRC, sangat di awal konflik menghubungi ICRC dan minta fokusnya ke humanitarian koridor, ujarnya. Iqbal menuturkan RI sudah mengeluarkan peringatan perjalanan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk ormas maupun lembaga swadaya masyarakat, LSM. Dengan demikian, ormas dan LSM semestinya menaati peringatan yang dirilis resmi demi keamanan masyarakat RI sendiri tersebut. Sejak perang pecah antara Israel dan Hamas Palestina pada tanggal 7 Oktober lalu, Kemlu RI mengimbau WNI yang sudah memiliki rencana perjalanan ke wilayah Palestina dan Israel untuk membatalkannya dalam waktu dekat. Kemlu juga meminta agar WNI di Palestina dan Israel segera meninggalkan kedua wilayah tersebut demi keselamatan mereka, menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI. Pemerintah RI mengimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut. Demikian keterangan Kemlu RI. Selasa, 10/10, imbauan ini dirilis menyusul perang antara Israel dan Hamas Palestina yang telah menewaskan ribuan orang dari kedua belah pihak. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi itu ya, Israel mau geledah dulu, mau periksa dulu gitu kan, apapun bantuan, termasuklah ini kapal rumah sakit TNI Indonesia ini gitu kan, sebab ini Israel takut gitu ada bantuan yang sampai ke Hamas gitu, padahal ini kan mau hantar bantuan seperti bantuan perubatan lah gitu kan, bantuan perubatan, bantuan makanan, minuman gitu ya, air gitu kan, jadi mudah-mudahan gitu kan dipermudahkan dan dilancarkan dan dilindungi gitu ya, apapun bantuan yang mau diberikan gitu, bantuan luar ataupun bantuan kemanusiaan yang mau dikirim ke Gaza gitu ya, semoga dilindungi lah, termasuklah gitu kan kapal rumah sakit TNI Indonesia ini gitu kan, dan dilancarkan, dipermudahkan lah pengoperasian kapal rumah sakit Indonesia ini, semoga selalu dilindungi gitu. Oke.
So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.